Halo, saya Selin dengan NPM 2511024 dari kelas 5 IHMA. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai arti penting perlindungan kekayaan intelektual di industri kreatif di era digital. Jadi saya akan membahas mengenai beberapa hal, yaitu definisi kekayaan intelektual, jenis-jenisnya, tantangan perlindungannya, contoh kasus nyata, dampak perlindungan, dan analisis serta rekomendasi saya. Jadi, part yang pertama adalah mengenai definisi. Kekayaan intelektual itu adalah barang atau objek dari hasil pemikiran manusia yang dituangkan dengan memiliki manfaat ekonomi. Jadi, barang atau objek ini harus terlahir dari hasil pemikiran manusia dengan manfaat ekonomi. Untuk yang kedua, ada hak kekayaan intelektual, yaitu hak eksklusif si pembuat barang yang timbul dari pola pikir serta menghasilkan suatu barang yang berguna untuk manusia dengan nilai ekonomis. Jadi untuk hak kekayaan intelektual itu ada mengatur mengenai hak si pembuat barang. Selanjutnya ada jenis-jenis dari kekayaan intelektual, yaitu dia dibagi menjadi dua, hak cipta dan hak kekayaan industri. Untuk hak kekayaan industri dibagi menjadi merek, paten, rahasia dagang, desain industri, DTLST, dan varietas tanaman. Mengenai hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dapat dipublikasikan. Jadi hak cipta ini itu timbul secara otomatis, tidak perlu didaftarkan seperti hak kekayaan industri. Tapi hak cipta ini juga bisa dicatatkan untuk double protection. Contohnya adalah karya tulis, karya seni rupa, musik, dan lain-lain. Untuk jangka waktunya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama seumur hidup plus 70 tahun setelah pencipta meninggal, seperti buku, karya tulis, drama, musik, dan lain-lain. Yang kedua ada 50 tahun sejak ciptaan pertama dipublikasikan. Itu untuk hal-hal seperti foto, sinematografi, program komputer, dan lain-lain, serta bagi 25 tahun sejak ciptaan pertama dipublikasikan untuk karya seni terapan. Mengenai hak kekayaan industri, yang pertama ada merek, yaitu pembeda barang atau jasa dengan barang atau jasa lain sebagai identitas produk dan memberikan jaminan atas kualitas mutu produk tersebut. Merek ini bersifat first to file dengan prinsip teritorial. Jangka berlaku merek ini adalah 10 tahun sejak terdaftar dan dapat diperpanjang. Contohnya seperti Coca-Cola. Yang kedua ada paten, yaitu hak eksklusif atas invensi berupa sesuatu yang belum ada untuk memecahkan masalah di bidang teknologi yang dimiliki oleh penemu. Paten ini harus ada kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Untuk jangka waktunya adalah 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Contohnya seperti telepon. Yang ketiga ada rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Informasinya itu bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Jangka berlakunya tidak ada batas, contohnya seperti resep KFC. Jadi di sini rahasia dagang itu bukan merek KFC tersebut, tapi resep dari pembuatan ayam di KFC itu. Lalu yang keempat ada desain industri, yaitu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna yang memberikan kesan estetik pada sesuatu produk, komoditas industri, maupun kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai estetika. Jangka waktu dari desain industri ini adalah 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Contohnya seperti tumbler. Yang kelima ada DTLST atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas kreasinya untuk jangka waktu tertentu dan memungkinkan pemilik untuk melaksanakan atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut. Jangka berlaku dari DTLST ini adalah 10 tahun serta tidak dapat diperpanjang. Dia tidak dapat diperpanjang karena dia akan menjadi public domain sehingga menghindari hak monopoli agar produk tersebut bisa berkembang. Contohnya adalah seperti osilator dalam radio yang menciptakan sinyal frekuensi stabil, serta chip atau circuit housed in a program dalam komputer atau telepon yang menjalankan berbagai operasi sistem. Yang keenam adalah varietas tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemulia atau pemegang hak untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan dalam jangka waktu tertentu.
Untuk jangka berlakunya ada 20 tahun dan 25 tahun. Untuk tanaman semusim atau siklus hidup kurang dari 1 tahun, jangka waktu perlindungannya adalah 20 tahun, dan sedangkan untuk tanaman tahunan, jangka waktu perlindungannya adalah 25 tahun. Contohnya adalah bunga lipstik Aesthyllanthus mahligai. Jadi, berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, ada beberapa perbedaan antara hak cipta dan hak kekayaan industri. Yang pertama, hak cipta itu merupakan karya sastra, sedangkan hak kekayaan industri itu bukan merupakan karya sastra. Lalu, hak cipta itu dicatatkan, timbul secara otomatis, serta bersifat deklaratif, sedangkan hak kekayaan industri itu harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan haknya, dan harus ada usaha atau effort untuk timbul hak tersebut. Sehingga hal ini dapat menciptakan konflik antara penemu atau pencipta. Contohnya adalah seperti kasus yang akan saya jelaskan nanti, di mana terdapat tumpang tindih antara hak merek penggugat dan hak cipta tergugat. Lalu adanya kesadaran masyarakat yang lemah, di mana kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati dan melindungi kekayaan intelektual masih sangat rendah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Ada beberapa kasus di mana terdapat orang-orang yang tidak memahami bahwa penggunaan karya orang lain tanpa izin adalah pelanggaran hukum. Dan ada juga yang tidak mengerti bahwa untuk hak kekayaan industri itu harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan hak eksklusifnya. Contohnya adalah seperti Agus yang menonton film Avengers di bioskop, lalu merekam sebagian besar film tersebut menggunakan HP-nya, serta menguploadnya ke YouTube. Tentu saja Agus melakukannya tanpa izin dari pembuat atau pemilik hak cipta film tersebut. Hal ini sudah termasuk ke pelanggaran hak kekayaan intelektual. Lalu juga ada biaya pendaftaran yang tinggi. Untuk melakukan pendaftaran kekayaan intelektual membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membayar PNBP-nya, terutama untuk usaha kecil dan masyarakat biasa. Untuk hak merek dimulai dari 500.000, paten sebesar 800.000, dan desain industri sebesar 1 juta, dan lain-lain. Untuk contoh kasus kekayaan intelektual, saya mengambil putusan nomor 44 garing Perdata Khusus Paten garing 2020 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, di mana ada penggugat yaitu Lee Jie Kiat yang merupakan pemilik merek minuman teh bunga krisan yang telah terdaftar sejak tahun 1998 dan telah diperpanjang 2 kali sehingga masih akan berlaku sampai dengan tahun 2028. Pada tahun 2022, penggugat mengajukan izin edar ke BPOM untuk produk tersebut. Namun tergugat Soharman Salim mengajukan keberatan dengan mengklaim bahwa gambar pada kemasan produk teh krisan adalah lukisan yang telah didaftarkannya sebagai hak cipta dengan judul secangkir teh sejak tanggal 2006. Dikarenakan hal tersebut, penggugat menggugat tergugat ke Pengadilan Niaga dengan gugatan hak merek, meminta agar hak cipta yang didaftarkan oleh tergugat dibatalkan karena lukisan tersebut sudah digunakan sebagai bagian dari merek dagang yang sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh penggugat dengan dasar hukum ketentuan pasal 74 ayat 1, butir C jungto pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 jungto pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di sini ada perbandingan antara hak merek penggugat dan hak cipta tergugat. Mengenai merek minuman teh bunga oleh penggugat telah memenuhi unsur hak merek, yaitu ada pembeda antara barang dengan barang lain, di mana penggugat menggunakan merek untuk barangnya berupa minuman teh bunga krisan, merupakan identitas dari produk milik penggugat, yaitu minuman teh bunga krisan, telah didaftarkan tertanggal 31 Desember 1998 dengan prinsip first to file. Penggugat telah mendaftarkan mereknya pada tahun 1998. Untuk ciptaan seni lukis cangkir teh oleh tergugat tidak memenuhi unsur hak cipta, di mana merupakan seni lukis bersifat nyata dan dipublikasikan telah dicatatkan tahun 2006, namun dengan prinsip deklaratif tergugat telah mengumumkan seni lukisnya pada tahun 2006, namun ternyata telah ada penggugat yang mengumumkan terlebih dahulu pada tahun 1998 dengan mendaftarkan hak mereknya. Untuk putusan majelis hakim, pencatatan ciptaan seni lukis dengan judul secangkir teh oleh tergugat dinyatakan tidak sah pencatatannya
Pencatatan ciptaan seni lukis dengan judul secangkir teh oleh tergugat dihapus pencatatannya, dan tergugat harus menghentikan penggunaan lukisan secangkir teh pada kemasan produk minuman teh bunga miliknya. Dalam kasus tersebut, penting bagi penggugat untuk mengajukan gugatan karena penggugat adalah pihak yang mendistribusikan produk minuman teh bunga dari Krisan yang kemasannya telah didaftarkan sebagai merek. Namun, ternyata terdapat kemasan dari produk yang isinya adalah teh bunga Krisan yang sama dengan produk yang dijual oleh penggugat. Tentunya hal ini merugikan penggugat karena kesamaan tersebut. Konsumen yang ingin membeli produk penggugat malah menjadi membeli produk tergugat, sehingga penggugat pun merasa bahwa tidak ada kepastian hukum dengan adanya hak cipta dan hak merek yang sama. Selanjutnya mengenai dampak perlindungan kekayaan intelektual terhadap inovasi dan ekonomi kreatif. Dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual, maka satu, kita dapat mendukung pertumbuhan industri kreatif dengan mencegah pembajakan. Industri seperti musik, drama, seni rupa membutuhkan perlindungan hukum yang jelas, agar karya yang dihasilkan dapat bernilai ekonomi, serta terlindungi dari pembajakan. Dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual ini dapat memberikan penemu atau pencipta kepastian hukum dan merasa terlindungi atas karyanya sehingga mendorong lebih banyak produksi karya kreatif. Contohnya adalah seperti platform YouTube yang melindungi musik original melalui hak cipta, yang memastikan bahwa konten tersebut tidak dapat dibaca atau didistribusikan tanpa izin, sehingga penemu atau pencipta drama tersebut dapat mendapatkan royalti dan tidak merasa dirugikan oleh pihak yang menggunakan musik tanpa izin. Yang kedua adalah meningkatkan daya saing. Dengan kekayaan intelektual yang dilindungi, produk dan jasa memiliki identitas yang unik, serta tidak mudah untuk ditiru oleh pesaing, sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen. Contohnya adalah adanya karya seni batik asli dari Indonesia yang dilindungi dari peniruan dan tetap menjadi produk unggulan di pasar internasional. Perlindungan ini meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Ada beberapa rekomendasi dan strategi untuk peningkatan perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan tantangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk tumpang tindih antara kekayaan intelektual dapat dilakukan penyempurnaan database terpadu kekayaan intelektual, di mana pemerintah harus membangun dan memperkuat database yang dapat diakses publik untuk mendaftarkan, melacak, dan memverifikasi kekayaan intelektual. Lalu selanjutnya dapat mengetatkan pemeriksaan kekayaan intelektual sebelum pendaftaran, di mana pemerintah perlu meningkatkan proses pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran kekayaan intelektual yang baru untuk memastikan bahwa tidak ada hak yang sama atau mirip sudah terdaftar. Dua, untuk kurangnya kesadaran masyarakat dapat dilakukan sosialisasi, edukasi, dan kesadaran publik, di mana pemerintah dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan sosialisasi edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku usaha, khususnya untuk pelaku usaha UMKM, dan pelajar tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Sedangkan untuk biaya pendaftaran yang tinggi, dapat dilakukan subsidi bagi UMKM dan individu oleh pemerintah, yang dimana ini dikhususkan kepada UMKM, startup, dan individu yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektual mereka. Dengan adanya pengurangan biaya pendaftaran, diharapkan dapat mengurangi beban biaya mereka sehingga mendorong adanya karya dan ciptaan baru dari masyarakat dan juga mendorong perekonomian negara. Jadi, kesimpulannya adalah perlindungan kekayaan intelektual sangatlah penting dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan industri kreatif di era digital, dikarenakan dengan adanya perlindungan tersebut, maka pencipta atau penemu merasa terlindungi dan terus ingin mengeluarkan ide dan inovasi baru, mendapatkan imbalan yang adil atas kontribusi mereka, serta mendorong keberlanjutan inovasi dan kreativitas bahkan di era digital ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.